Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolsal Desnoval dari Prodi Statistika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang. Dosen pembimbing Bapak Giovanni Farel. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materi yang akan dibahas kali ini ialah 1. Sistem komputer, 2. Pengantar program komputer dan algoritma program, 3. Cara menuliskan algoritma. Materi 1. Sistem komputer. Sejarah komputer. Terdapat beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Robert H. Blitzmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ialah William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Yang keempat, menurut Hamacher dan kawan-kawan, komputer adalah mesin penghitung elektronik cepat yang dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, menurut Jogianto, komputer adalah elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Nah, ini ada beberapa fungsi komputer, yaitu menjadi alat bantu administrasi, menjadi alat bantu komunikasi, menjadi alat bantu media, menjadi alat bantu pengendali sistem industri, menjadi alat bantu produksi entertainment, menjadi alat bantu periksa kesehatan, dan menjadi alat bantu kendali perang. Berikut 5 generasi komputer. Generasi pertama yaitu tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga yaitu biasa disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat ada generasi mikroprosesor, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima generasi AR atau AR, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen dari sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat keras atau hardware adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Lalu brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Arsitektur komputer ada input device, output device, ports, CPU, memori. Dan bagian-bagian komputer ada speaker, monitor, CD atau DVD, kedua sistem unit, ada hard drive, ada flash memory card, terus ada floppy disk drive, ada mouse, ada DVD disk, ada keyboard, ada floppy disk, ada mikrofon. Ada juga casing, prosesor, VGA card, DVD-ROM, sound card, chipset, PSU, mainboard, RAM, monitor. Lalu sistem bilangan di komputer.
Sistem bilangan di komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem bilangan desimal yang basisnya terdiri dari 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, sistem bilangan biner yang basisnya terdiri dari 2, yaitu angka 0 dan 1. Yang ketiga, ada sistem bilangan oktal yang basisnya terdiri dari 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir, sistem bilangan heksadesimal yang basisnya terdiri dari 16, yang 10-nya terdiri dari desimal dan 6-nya berupa huruf, dilambangkan dengan huruf. Cara mengkonversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Contohnya di sini ada bilangan desimal 125 yang dikonversikan menjadi bilangan biner 111101. Caranya yaitu pertama-tama 125 dibagi 2 sama dengan 62. Mengapa dibagi 2? Karena bilangan biner basisnya sama dengan 2. Lalu sisa dari hasil pembagian tadi sama dengan 1. Setelah itu 62 dibagi lagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 31, sisanya 0. Mengapa 0? Karena 62 habis dibagi 2. Setelah itu 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisanya 1. 15 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7, sisanya 1. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Setelah itu tinggal dituliskan dengan dari bawah ke atas 1111101. Itulah bilangan biner ya. Sekarang cara mengkonversikan bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Nah, ini yang bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya seperti tadi, 105 dibagi 2 sama dengan 52, sisanya 1. 52 dibagi 2 sama dengan 26, sisanya 0. Dan seterusnya sampai dapatkan bilangan binernya 110101. Nah, kalau dari bilangan biner ke desimal yaitu caranya ini ada angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka. Masing-masingnya dituliskan dulu dengan 1 kali 2. 1 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 0 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2. Lalu 2-nya dipangkatin. Pangkatnya itu berdasarkan banyak angka di sini. Karena di sini ada 7 angka, maka pangkatnya sampai 7. Dimulai karena dihitung dari 0, maka sampai 6. Setelah itu hitung 1 kali 2 pangkat 6, 64. 1 kali 2 pangkat 5, 32. 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Dan seterusnya hingga mendapatkan hasil 105 bilangan desimalnya. Sekarang cara mengkonversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Caranya yaitu 256 dibagi 8. Mengapa dibagi 8? Karena bilangan oktal basisnya sama dengan 8. 256 dibagi 8 hasilnya 32, sisanya 0. 32 bagi 8 hasilnya 4, sisanya 0. 4 bagi 8 sisanya 4. Maka bilangan binernya 400. Lalu mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Mungkin maksudnya mengkonversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Caranya sama seperti tadi, tulis angka-angkanya 2 kali 8, 4 kali 8, 5 kali 8. Lalu ini ada 3 angkanya, maka
8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Hitung 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 128, 4 kali 8 pangkat 1 sama dengan 32, 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 5. Hasilnya sama dengan 165. Di hasil konversi bilangan biner 248, bilangan desimalnya adalah 165. Setelah itu, cara mengonversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Contohnya yaitu soalnya 7A 9F ke bilangan desimal. Nah, pertama caranya yaitu 7 dikali 16. Kenapa dikali 16? Karena basis dari bilangan heksadesimal yaitu 16. Mengapa pangkatnya 3? Karena di sini angkanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tuliskannya dari 0, 1, 2, 3. 7 kali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. Lalu A itu sama dengan 10. 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. 9 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 144. F itu sama dengan 15. 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Maka nilai dalam desimalnya adalah 31.391. Adapun fungsi software secara umum, yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Lalu mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. Ada bahasa pemrograman, sistem operasi, utility. Contohnya ada Windows, Linux, Mac, dan lain-lainnya. Perangkat lunak aplikasi. Ada perangkat lunak perusahaan, ada perangkat lunak infrastruktur perusahaan, ada perangkat lunak informasi kerja, lalu ada juga perangkat lunak media dan hiburan. Setelah itu ada perangkat lunak pendidikan, ada perangkat lunak pengembangan media, dan ada perangkat lunak rekayasa produk. Contohnya ada Gmail, Word, YouTube, Box, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.